Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Etika Psikologi pertemuan pertama ya teman-teman. Mohon maaf, saya belum bisa mendampingi perkuliahan secara offline karena kebetulan berbarengan dengan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga untuk penjelasan kontrak perkuliahan Etika Psikologi pertemuan pertama ini akan saya ganti dengan video. Ya, saya harap dengan adanya video ini nanti teman-teman akan memahami rencana perkuliahan kita di etika psikologi mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Oke, teman-teman kita mulai dari deskripsi mata kuliah dulu. Seperti yang teman-teman baca atau seperti yang teman-teman ketahui, kaitannya dengan etika psikologi itu pasti berkaitan dengan yang namanya aturan, prinsip, norma, dan juga bagaimana kita sebagai calon ilmuwan psikologi dan kita sebagai calon psikolog yang akan nanti menerapkan kode etik, etika psikologi ini di ranah praktek kita, di ranah praktis yang nanti kita akan mengaktualisasikan diri kaitannya dengan teori dan juga pemahaman materi yang sudah kita dapatkan di perkuliahan. Dan untuk di etika psikologi sendiri, kita akan menerapkan yang namanya Kode Etik Psikologi Indonesia tahun 2010 dan dikombinasi dengan UU PLP nomor 23 tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi. Di etika psikologi ini, mahasiswa diajak untuk memahami tanggung jawab profesional psikolog itu seperti apa. Kemudian kita akan belajar kaitannya dengan bahwasannya segala data, segala materi, segala hal yang kita temui di lapangan, entah itu dari klien atau hasil observasi, atau hasil wawancara, konseling, dan lain sebagainya, itu masuk kepada kerahasiaan data yang harus kita jaga. Kemudian kaitannya dengan integritas, kita sebagai calon ilmuwan psikologi ataupun psikolog, kita tentu harus menjaga integritas kita sebagai psikolog. Tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan profesi kita untuk meraup materi yang sebanyak-banyaknya, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengaktualisasi diri kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan untuk bermanfaat di lingkungan masyarakat. Dan juga kaitannya dengan penanganan dilema etika dalam berbagai bidang praktek psikologi. Dalam prakteknya, teman-teman, ketika nanti teman-teman sudah terjun di kehidupan masyarakat, sudah berada di lingkungan masyarakat, di kehidupan keseharian, kemudian teman-teman sebagai ilmuwan psikologi ataupun sebagai psikolog, pasti akan menemukan yang namanya dilema etika. Berkaitan dengan apa? Misal, kaitannya dengan kalian ini, teman-teman ini adalah lulusan S1 psikologi. Tetapi ketika bekerja di sebuah perusahaan, teman-teman diminta untuk menjadi psikolog sekaligus. Artinya teman-teman diminta untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan psikologi. Itu menjadi dilema tersendiri. Kalau kalian menjaga integritas kalian sebagai ilmuwan psikologi, otomatis kalian tidak akan menerima yang namanya rujukan ataupun yang namanya perintah tersebut. Tetapi kalau kalian berorientasi pada egoisme karena kaitannya dengan apa yang akan kalian dapatkan gitu ya. Nah, teman-teman nanti akan yang namanya akan menerima hal tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa next. Kaitannya dengan metode pembelajaran yang akan kita terapkan adalah small group discussion, kemudian tinjauan buku jurnal case study, kemudian pembuatan video ataupun role play dan simulasi RPS, cooperative learning, dan juga kolaborasi learning, serta self-direct learning. Artinya, teman-teman nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian dalam kelompok tersebut, teman-teman akan membahas kaitannya dengan pasal-pasal bab-bab yang ada di kode etik dan juga UU PLP. Setelah itu, kalian kaitkan dengan kasus studi lapangan ataupun kasus yang ada berkaitan dengan bab yang akan kalian bahas. Kaitannya dengan pembuatan video, nanti teman-teman diharapkan bisa memberikan psikoedukasi ke masyarakat luas, kaitannya dengan hal-hal apa saja yang kalian pahami dari etika psikologi ini. Kalau RPS, jelas kita akan membahas mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 nanti, kita mau ngapain aja nih di perkuliahan etika psikologi. Lanjut. Nah, untuk tugas
UTS, UAS, dan keaktifan penilaiannya hanya ada 4 aspek ya teman-teman. Tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%, dan keaktifan 10%. Artinya, tugas ini ada tugas individu dan kelompok. Kemudian UTS, UAS itu biasanya nanti kaitannya dengan UTS adalah analisis kasus berdasarkan dari kasus yang saya tampilkan, kemudian teman-teman analisis berdasarkan bab 1 sampai bab 14 di kode etik, dan juga berdasarkan bab 1 sampai di bab 10 di UU PLP. Yang sesuai mana? Yang melanggar bab berapa? Melanggar pasal berapa? Kenapa kalian mengangkat bab tersebut untuk kasus ini? Seperti itu. Sedangkan untuk UAS nanti adalah ujian lisan kaitannya dengan hasil wawancara psikolog yang sudah kalian lakukan. Keaktifan ini bukan berarti aktif dalam artian rame ya teman-teman, tetapi lebih kepada aktif dalam mengkritisi permasalahan atau mengkritisi perkuliahan yang kita lakukan. Next. Nah, tata tertibnya adalah mahasiswa aktif mendengarkan, kemudian performa selama perkuliahan diwajibkan jujur, sopan, dan profesional karena kita berkaitan dengan berlatih untuk menerapkan etika psikologi itu sendiri. Kemudian wajib menyerahkan tugas sesuai dengan deadline yang sudah disepakati. Toleransi keterlambatan itu adalah 15 menit dari perkuliahan. Kemudian untuk etika ini, saya wajibkan untuk seluruh mahasiswa menggunakan kemeja, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan tidak diperbolehkan menggunakan sandal. Wajib bersepatu, ya, kecuali ada alasan karena kakinya sakit, tidak bisa pakai sepatu dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam kondisi sehat, wajib memakai sepatu. Kalau tidak memenuhi dari aturan seperti apa, Bu? Maka nanti akan ada pengurangan nilai kaitannya dengan bagaimana teman-teman mematuhi aturan. Seperti itu ya. Jadi, apakah nanti akan ada pilihan tetap mengikuti perkuliahan dengan adanya pengurangan poin, atau kalian tidak mengikuti perkuliahan? Lanjut. Nah, untuk cek RPS nanti kita terakhir ya, kemudian lanjut lagi. Ini adalah referensi yang akan kita gunakan. Ada dua teman-teman, Kode Etik Psikologi 2010 dan juga UU PLP nomor 23 tahun 2022 seperti yang saya sampaikan di awal. Ya, untuk referensi tambahan nanti menyesuaikan sesuai dengan kasus yang akan teman-teman angkat dan juga sesuai dengan kasus kalian itu referensinya dari mana. Karena kalian nggak mungkin mengarang kasus kan, tetapi bagaimana teman-teman bisa menemukan kasus berdasarkan bab yang kalian bahas. Lanjut. Nah, ini adalah tugas yang harus teman-teman kumpulkan. Jadi teman-teman, nanti ketika presentasi materi mulai bab 3 sampai bab 12 di kode etik, teman-teman wajib mengumpulkan PPT dan juga makalah. PPT dan makalah wajib dikumpulkan H-1 sebelum hari presentasi dan paling lambatnya adalah pukul 17.00 di Sunan, perwakilan saja. Ya. Kemudian kaitannya dengan pemahaman dan juga pembahasan setiap pembelajaran bab kode etik itu teman-teman wajib menampilkan atau menjelaskan kaitan dengan kasus yang relevan dengan bab yang kalian bahas. Saat presentasi diperbolehkan untuk menggunakan gambar, visual, video, dan sebagainya untuk mendukung ketertarikan kaitannya dengan presentasi yang kalian sampaikan. Waktu presentasi hanya 15 menit teman-teman karena nanti setiap pertemuan akan ada 2 kelompok yang presentasi. Harapannya dari situ nanti akan lebih optimal dalam presentasinya. Kemudian laporkan anggota kelompok yang tidak aktif dalam menjalankan peran di dalam kelompok. Teman-teman di dalam pertemuan pertama ini saya tegaskan apabila ada anggota kelompok yang tidak ikut berperan, silakan untuk tidak mencatat namanya di laporan atau di PPT atau memberikan warna yang beda untuk di laporan dan di PPT. Saya tidak mengajari untuk jahat, tidak, tetapi lebih kepada bagaimana masing-masing individu mahasiswa itu bertanggung jawab terkait dengan tugasnya masing-masing. Kita sekolah, kita kuliah itu tidak hanya sekedar formalitas untuk lulus, tetapi lebih kepada dari apa yang kalian pelajari itu kalian dapat apa, gitu. Kalau kalian hanya sekedar titip nama, otomatis kalian nggak akan dapat apa-apa ketika nanti selesai dari studi psikologi.
Seperti itu. Jadi harapan saya di etika psikologi ini teman-teman bisa paham aturan dan juga keharusan yang seperti apa yang perlu kita tanamkan untuk kita bisa menampilkan profesionalisme kita sebagai ilmuwan psikologi ataupun sebagai psikolog. Seperti yang jinglenya psikologi itu kan ada profesional gitu ya. Jadi kita perlu untuk menjunjung tinggi profesionalisme itu. Dimulai dari apa? Dimulai dari penampilannya. Sehingga teman-teman ketika perkuliahan tidak lagi memakai kaos. Kaos berkerah boleh nggak Bu? Nggak boleh gitu ya. Dan wajib berkemeja, cewek ataupun cowok. Kemudian wajib menggunakan sepatu. Beberapa kali saya pernah melihat mahasiswa itu mengikuti perkuliahan tetapi tidak di perkuliahan sana itu dengan pakai sendal. Nah, kalian ini mau sekolah atau mau kuliah atau mau main gitu ya. Jadi kita harus punya pembedanya. Kapan kita mau kuliah, fashion kita kuliah itu seperti apa, fashion kita jalan-jalan itu bagaimana itu harus ada bedanya. Itu adalah salah satu bentuk profesionalisme kita. Gitu ya. Kemudian next. Nah, ini adalah pendahuluan kita. Lanjut. Bahwasanya teman-teman pasti pernah mendengar atau pernah membaca dari istilah kelima ini. HIMSI, kompetensi, klien dan layanan psikologi, asesmen psikologi dan psikodiagnostika, kemudian intervensi, psikoterapi, psikoedukasi, konseling, dan juga pelatihan. Nah, ini yang akan kita bahas dalam Kode Etik Psikologi 2010 dan juga UU PLP. Mulai dari sejarah HIMSI-nya, kemudian kompetensinya, klien layanan psikologinya, asesmen psikologinya, kemudian sebenarnya yang bisa memberikan intervensi itu siapa aja, psikoterapi itu juga siapa aja, psikoedukasi siapa, konseling siapa, pelatihan siapa. Karena kita itu masih dalam ranah kebingungan, bukan kebingungan ya, tumpang tindih kaitannya dengan peran antara psikiater, konselor, dan juga psikolog gitu. Batasan-batasan di mananya kita harus menjalankan kita sebagai psikolog. Apakah intervensi, apakah sampai psikoterapi, atau sampai psikoedukasi, atau sampai pelatihan. Itu nanti akan kita bahas dalam mata kuliah etika psikologi ini. Sedangkan HIMSI itu kita akan belajar kaitannya dengan sejarah HIMSI gitu ya. Sejarah HIMSI itu sebenarnya dari kapan, sejak kapan, pendirinya siapa, yang memprakarsai HIMSI itu siapa aja, kompetensi kita sebagai ilmuwan psikologi sampai ranah mana, kompetensi kita sebagai psikolog sampai ranah mana, kemudian klien itu siapa, layanan psikologi itu yang bagaimana, asesmen psikologi itu yang seperti apa, psikodiagnostik itu apa, nah, itu nanti akan kita pelajari bersama di etika psikologi. Lanjut. Keadaan masyarakat Indonesia saat ini akan pentingnya layanan psikologi itu semakin meningkat ya teman-teman. Jadi banyak masyarakat yang sadar akan adanya kesehatan mental. Tetapi kadang hal tersebut tidak diikuti dengan adanya pemahaman dan juga alur yang jelas bagaimana dia bisa paham terkait dengan kondisi mentalnya. Kadang atau bahkan mayoritas itu masyarakat kita seringnya itu adalah self-diagnose gitu ya. Mendiagnosa diri sendiri berdasarkan artikel yang mereka baca gitu. Padahal yang namanya diagnosa itu perlu yang namanya adanya asesmen dan juga diagnosa profesional. Kita nggak bisa mendiagnosa diri sendiri gitu ya. Kita bisa membaca artikel untuk warning atau untuk jaga-jaga agar kita tidak berlarut atau agar kita tidak terlalu terjerumus atau bahkan tidak terlalu parah ke arah gejala yang nanti memungkinkan adanya gangguan mental. Sehingga perlu dipastikan bahwasanya praktik psikologi ini berjalan sesuai dengan kaidah dan juga prinsip kode etik yang berlaku. Lanjut. Etika itu merupakan bagian dari kehidupan yang mengatur tentang kesehatan seseorang bertindak dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya pengertian itu atau dengan adanya pemahaman bahwa etika ini bagian dari kehidupan, diperlukan yang namanya standar untuk menjadi acuan bagaimana kita menentukan perilaku yang etis. Bagaimana kita bisa menentukan atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Mana perilaku yang etis dan mana yang perilaku tidak etis. Sehingga kita bisa untuk antisipasi. Kalau misalnya nanti ada pelanggaran kaitannya dengan etika psikologi, kita sikapnya harus seperti apa?
Kalau nanti di suatu ketika ternyata etika psikologi itu ada tantangan tersendiri, kita juga akan bisa tahu sikap kita harus bagaimana. Karena bagaimanapun etika itu akan berjalan dimulai dari diri kita sendiri dulu, gitu ya. Kaitannya dengan pemahaman kita dan bagaimana kita menjalankan profesi kita sebagai ilmuwan psikologi ataupun sebagai psikolog. Lanjut. Nah, etika itu katanya dengan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta dijadikan sebagai pegangan teguh untuk seluruh psikolog, ilmuwan psikologi dalam menjalankan profesinya, gitu ya. Jadi etika psikologi itu sudah masuk pada aturan yang harus kita jalani. Kalau ada aturan kaitannya dengan strukturalisasi atau ritme pendidikan yang harus kita jalani, ya kita harus ikut aturan. Jangan sampai kita semaunya sendiri. Gitu. Kalau teman-teman mau jadi psikolog, ya berarti sekarang lulus S1, nanti lanjut ke profesi. Sedangkan untuk zaman saya dulu, ketika saya menjadi psikolog, ya saya harus lulus S1, kemudian lanjut mengambil magister profesi psikologi. Itu yang jadi pembeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau sekarang S1 langsung ke profesi. Profesi ini biasanya akan ditempuh 1,5 sampai 2 tahun. Kalau zaman saya dulu itu penempuhan 4 tahun gitu ya, sama seperti S1. Karena gelarnya ada dua, Magister Sains Psikologi dan juga psikolog. Gitu. Sehingga kita harus taat terkait dengan pedoman struktur aturan yang sudah diberlakukan. Kita nggak bisa mengklaim kita sebagai psikolog padahal kita hanya lulusan Magister Sains seperti itu. Nah, itu perlu untuk kita jadikan sebagai pegangan. Pegangan kita untuk tahu seberapa sih kompetensi saya, sampai mana batasan saya untuk menjalankan profesi saya sebagai ilmuwan psikologi atau sebagai psikolog. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek analisis sendiri gitu ya. Apakah Raffi ini menjalankan profesinya sesuai dengan ranahnya ilmuwan psikologi atau Raffi itu melakukan pelanggaran? Kalau teman-teman berorientasi pada Raffi ini menjalankan profesinya sesuai dengan ilmuwan psikologi, alasannya apa? Buktinya apa? Kalau teman-teman berpendapat bahwasanya Raffi ini menjalankan pelanggaran, pelanggarannya sebelah mana? Kemudian alasannya bagaimana gitu. Jadi teman-teman setiap punya argumen itu perlu adanya alasan ya. Jangan sampai ketika kita belajar psikologi kita hanya berasumsi pada egoismenya kita, persepsi kita sendiri tanpa melihat sebenarnya latar belakang dari perilaku itu menjadi seperti apa. Karena kita nggak bisa ngejudge orang lain berdasarkan apa yang terlihat saja, tetapi kita perlu mencari tahu latar belakang di belakangnya itu seperti apa. Gitu. Sehingga pembeda antara lulusan psikologi dengan lulusan psikologi itu adalah terletak di kepekaan dan empatinya. Bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat sesuai dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat dan bagaimana kita bisa peka terkait dengan perubahan perilaku manusia itu sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas kaitan dengan RPS ya teman-teman ya. Bisa ditampilkan untuk RPS-nya. Oke, kaitannya dengan RPS yang akan kita bahas, lanjut bawah lagi, terus. Nah, bisa di zoom lagi, di zoom. Oke, nah ini adalah RPS kita, teman-teman. Silahkan untuk diamati ya, untuk minggu pertama sampai minggu kedua, nanti kaitannya dengan CPL yang akan kita raih atau CPL yang akan kita capai itu adalah kemampuan akhir. Yang diharapkan di sub CPMK itu adalah kaitannya dengan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar kode etik dan regulasi praktik psikologi serta menggunakannya dalam analisis dilema etika pada berbagai konteks. Jadi harapannya nanti di pertemuan 1 sampai pertemuan 7, teman-teman tahu prinsip dasar
dari kode etik itu seperti apa aturannya, mulai dari bab 1 di kode etik psikologi 2010 sampai bab 19, mohon maaf, bab 14 di kode etik 2010, kemudian dikaitkan dengan UU PLP bab 1 sampai bab 10. Di pertemuan pertama dan kedua besok, materi masih dari saya, kaitannya dengan kontrak perkuliahan, kemudian penilaian, penugasan, kemudian di bab kedua, di pertemuan kedua besok kaitannya dengan prinsip dasar, kode etik, psikologi, dan juga bagaimana kita paham kaitannya dengan alur bab 1 dan bab 2. Nah, nanti mulai di pertemuan 3 sampai pertemuan 7 presentasi teman-teman. Yang jadi referensi adalah silahkan nanti dibagi menjadi 10 kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 10. Kelompok 1 membahas dari bab 3, kemudian di pertemuan di kelompok 10 membahas bab 12, gitu ya. Jadi silahkan nanti di pertemuan ketiga dimulai presentasi bab 3 dan 4, kemudian pertemuan keempat bab 5 dan 6 dan seterusnya. Nanti di kelompok 10 adalah bab 12. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman presentasi, misal di bab 3, kaitannya dengan misal kaitan dengan kompetensi. Nah, kalian tarik garis ketertarikan atau keterkaitan di kode etik bab 3 dengan UU PLP itu yang masuk itu di bab berapa. Kemudian kalian kaitkan untuk menganalisis kasus berdasarkan bab yang kalian bahas. Gitu. Jadi dalam presentasi itu ada kasus, kemudian membahas berdasarkan dengan bab dan pasalnya di Kode Etik 2010 dan juga UU PLP. Kemudian di pertemuan 8 ada yang namanya ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini fokus untuk belajar menganalisis data, menganalisis kasus berdasarkan dengan kasus-kasus psikologi di profesi psikologi, kemudian nanti teman-teman analisis mulai dari kode etik ataupun UU PLP. Untuk metode ujian tengah semester ini adalah open book karena saya membayangkan dan saya yakin kalian nggak bisa untuk menghafalkan masing-masing bab, masing-masing pasal mulai dari kode etik 2010 ataupun UU PLP 2022. Nah, untuk pertemuan 9 dan 10, teman-teman akan kaitannya dengan kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran etika penelitian serta menyusun rekomendasi sesuai dengan kode etik psikologi. Karena teman-teman ini masuk di usia semester 5, gitu ya, teman-teman nanti akan beranjak ke penelitian kaitannya dengan persiapan skripsi, sehingga teman-teman perlu tahu dulu etika pelanggaran atau etika dalam penelitian itu harusnya seperti apa. Sehingga harapannya nanti teman-teman tidak melakukan pelanggaran itu, ya. Karena kita sebagai profesional di dalam ranah etika psikologi dan juga kita sebagai calon peneliti wajib untuk menegakkan yang namanya integritas dan profesionalisme sehingga kita tidak menjadi salah satu pelanggar dari etika psikologi khususnya di etika penelitian. Kemudian nanti teman-teman akan memberikan rekomendasi yang sesuai itu bagaimana. Untuk kasus pelanggaran etika penelitian ini nanti kasusnya dari saya, kemudian nanti teman-teman menganalisis berdasarkan dari aturan etika penelitian itu yang sebenarnya dan yang seharusnya itu seperti apa. Kemudian bentuk pelanggaran yang dilakukan di kasus tersebut itu apa, gitu ya. Nanti kalian berikan rekomendasi perbaikan untuk penelitian itu seperti apa. Itu untuk pertemuan 9 sampai 10. Kemudian untuk pertemuan 11 sampai 12 bisa turun. Untuk pertemuan 11 dan 12 nanti teman-teman diwajibkan untuk membuat yang namanya video edukasi. Video edukasi ini silakan dipilih berdasarkan 3 permasalahan. Yang pertama, permasalahan kerahasiaan data. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan penggunaan tes yang tepat. Dan yang ketiga adalah profesionalisme dalam asesmen. Di dalam psikoedukasi ini, di dalam tugas yang akan teman-teman lakukan ini adalah perlu diingat bahwasannya teman-teman perlu menampilkan pelanggaran di awal, kemudian di akhir teman-teman memberikan edukasi yang seharusnya.
bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan itu apa, kemudian harusnya seperti apa, kemudian kalau kita sebagai mahasiswa psikologi menemui pelanggaran itu sikapnya harus seperti apa, gitu ya. Kemudian di pertemuan 13 dan 15, teman-teman orientasi kemampuan akhirnya adalah mampu mengidentifikasi dilema etika dalam intervensi serta mensimulasikan penerapan etika profesional berdasarkan kode etik. Nah, untuk pertemuan 13 sampai 15 ini teman-teman wajib untuk mencari psikolog di luar psikologi UMK. Untuk teman-teman wawancarai terkait dengan dilema etika dalam intervensi dan penerapan etika profesional. Nanti untuk tema-tema yang akan teman-teman ambil itu nanti akan saya tampilkan di sini. Silakan dipilih salah satu. Untuk kaitannya dengan pertemuan 13 ini, teman-teman wajib pertama mengumpulkan info konsen dulu sebelum kalian menghadap ke psikolog. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan 5-8 pertanyaan utama yang akan kalian tanyakan ke psikolog itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, setelah selesai melakukan wawancara, teman-teman diwajibkan untuk membuat laporan berdasarkan atau dengan format template jurnal atau template PKM. Kenapa? Karena saya ingin melatih teman-teman membiasakan diri untuk menyusun jurnal sebagai salah satu syarat untuk tidak melakukan atau tidak mendapatkan ujian pendadaran skripsi seperti itu. Karena sekarang kita punya skema bebas ujian skripsi dengan penerbitan jurnal. Sehingga harapannya ketika sudah terbiasa di semester ini, teman-teman akan terbiasa nanti ketika sudah mulai menyusun skripsi. Yang perlu digarisbawahi adalah saya tidak mewajibkan untuk terbit jurnal, tetapi lebih kepada teman-teman menulis laporan berdasarkan template-nya saja. Ya, sehingga harapannya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Hanya template saja, tanpa harus wajib terbit jurnal. Gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan RPS yang akan kita laksanakan di satu semester ini. Silakan nanti dibaca RPS-nya. Mulai dari awal sampai akhir sudah saya susun terkait dengan sistematika penulisan tugas refleksi, tugas analisis, kemudian kaitannya dengan tugas lapangan, tugas video, dan juga sampai tugas wawancara psikolog. Silahkan nanti analisis kembali, dibaca lagi, sehingga teman-teman akan mendapatkan pemahaman. Segala sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Saya sangat terbuka dengan diskusi, silahkan daripada kita ada salah paham gitu ya, baiknya untuk dipertanyakan seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan pertama ini. Semoga pertemuan pertama ini bisa menjadikan kita semakin semangat untuk menjalani perkuliahan etika psikologi ke depannya. Sehingga setelah selesai etika psikologi ini, teman-teman bisa benar-benar paham. Sebenarnya etika itu bukan hanya sekedar formalitas saja, bahwasanya kita tahu aturan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mewujudkan menjadi contoh untuk kita benar-benar paham dan mengaplikasikan teori ataupun penerapan aturan yang ada di etika psikologi. Meskipun kedepannya nanti teman-teman tidak menjadi psikolog, bukan berarti teman-teman akan melanggar etika psikologi. Dan etika psikologi itu dimulai dari hal yang sederhana, mulai dari jaga ucapan, jaga penampilan, dan jaga tingkah laku kita sebagai profesional ilmuwan psikologi ataupun psikolog. Baik, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.